Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita selalu bersyukur atas semua nikmatnya, karena barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Kemudian salawat serta salam selalu tercurah kepada Qudwah hasanah kita, suri tauladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu berada di jalannya. Nah, teman-teman, mari kita buka belajar kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Ya, nah teman-teman, hari ini kita akan belajar pembulatan dan penaksiran. Kalau pada bab 1 kemarin, pembulatan dan penaksiran pecahan, hari ini pembulatan dan penaksiran bilangan cacah. Caranya hampir sama. Ya, caranya sama dengan pembulatan ketika membulatkan pecahan. Oke, sekarang pembulatan terlebih dahulu. Nah, untuk pembulatan, kita membulatkan bilangan ke puluhan dan ratusan terdekat. Ya. Nah, yang pertama pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, teman-teman, yang namanya puluhan itu bilangannya belakangnya mesti 0. Ya, 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Nolnya 1 ya, contoh. Misal 1. 23. Ini disuruh dibulatkan ke puluhan terdekat, 23. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, yang dilihat adalah satuannya, ini 3. 3 itu kurang dari 5, jadi aturannya adalah dibulatkan ke bawah. Maka ini puluhannya 20 atau 30. Kalau ke bawah berarti menjadi 20. Ini ya, karena ini kurang dari 5. Bisa juga menggunakan garis bilangan. Nah, 23 itu terletak di antara 20 dan 30. Ya kan, puluhannya ya, terletak di antara 20 dan 30. Nah, 23 itu lebih dekat kemana? Dia letaknya di sini. Lebih dekat ke 20 apa ke 30? Ya, jawabannya adalah lebih dekat ke 20. Nah, cara seperti ini juga bisa. Maka, pembulatan ke puluhan terdekat dari 23 adalah 20. Nah, mudah ya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Misalnya, contoh yang kedua adalah 127. Nah, ini disuruh dibulatkan ke puluhan terdekat. Nah, 127 puluhannya adalah ini. Ya kan? Nah, maka ini 27 pembulatannya ke bawah apa ke atas? Nah, satuannya 7. Nah, kamu perhatikannya di sini nih. 27 kalau pakai garis bilangan juga boleh seperti ini. Berarti ini antara 20 dan 30. Nah, 27 itu letaknya lebih dekat ke 20 apa ke 30? Ya. Nah, letaknya kan di sini. Nah, dia lebih dekat ke 30. Maka pembulatannya, puluhannya ke 30 ke atas ya, menjadi 130. Nah, nih. Seperti itu. Mudah ya? Oke, sekarang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah pembulatan ke ratusan terdekat. Ratusan. Pembulatan ke ratusan terdekat. Contoh, misalnya 142. Nah, 142 disuruh membulatkan ke ratusan terdekat. Nah, teman-teman, ratusan itu ya 100, 200, 300 gitu kan. Jadi nanti di sini nolnya ada 2. Nah, teman-teman yang diperhatikan adalah bilangan kedua. Nih, 4. 4 itu kurang dari 5, berarti pembulatannya ke bawah.
Pilihannya antara 100 atau 200. Nah, pembulatan ke bawah berarti 100. Kalau menggunakan garis bilangan juga boleh. Ini 100, ini 200. Ini ya. Nah, 142 itu dia lebih dekat ke 100 apa ke 200? Nah, kira-kira ini 150 di sini ya. Nah, kira-kira dia letaknya di sini nih, di daerah sini. Nah, sini. Ya, 142. Nah, maka dia lebih dekat ke 100. Nah, sama. Jadi dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 100. Kalau 152, berarti pembulatannya kemana? Ke atas ya, karena 52 atau bilangan yang kedua. Ini misalnya, ini 5, berarti dia pembulatannya ke atas menjadi 200. Nah, seperti itu. Mudah ya? Sudah pernah juga. Oke, ini pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, teman-teman, kemudian kalau sekarang selanjutnya yaitu taksiran, penaksiran, kira-kira. Penaksiran. Penaksiran juga sama. Nah, caranya sama. Contoh misalnya, taksirlah operasi hitung berikut. Operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. Kepuluhan terdekat. Contoh, misal kepuluhan terdekat, berarti misalnya di sini 17 ditambah 23. Nah, taksiran ya. Hasilnya berapa? Nah, maka langkahnya teman-teman bulatkan dulu. 17 dibulatkan ke puluhan. Kepuluhan terdekat menjadi berapa ini 17? Ya, betul. 20 ya. Ini menjadi 20, kemudian 23-nya menjadi berapa? Ini 3, berarti pembulatannya ke bawah menjadi 20. Nah, hasilnya sama dengan 40. Nah, jadi hasil taksiran dari 17 ditambah 23 adalah 40. Seperti itu ya. Mudah juga. Nah, sekarang kalau contoh yang kedua nih. Contoh kedua misalnya seperti ini. 32 ditambah, oh jangan tambah pengulangan sekarang ya. 138 dikurangi 19. Nah, nih. Ini disuruh ke puluhan terdekat. Berarti semuanya kamu ubah dulu menjadi puluhan terdekat. 138 puluhannya ini 38. Nah, ini dibulatkan ke puluhan menjadi 140 apa 130? Ya, karena ini 8 lebih dari 5 berarti dia menjadi pembulatan ke atas 140 ya, atasnya 30 kan 40. Kemudian dikurangi 19 kepuluhannya berarti menjadi berapa? 20 ya. Nah, pembulatan ke atas. Sudah, tinggal dikurangi. 140 dikurangi 20 sama dengan 120. Nah, seperti itu. Nggak kelihatan sini ya. 120. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, mudah. Bisa ya. Ini taksiran ke puluhan terdekat. Sekarang selanjutnya yang kedua, yaitu taksiran ke ratusan terdekat. Keratusan. Nah, taksiran ke ratusan terdekat. Contoh. Misal 325 ditambah 178. Nah, hasilnya berapa nih? Keratusan, berarti kamu bulatkan dulu menjadi ratusan terdekat. 325, ini 2 kurang dari 5, berarti pembulatannya ke bawah menjadi 300. Nah, terus ini 178, ini 7, dia lebih dari 5, berarti pembulatannya ke atas, atasnya 100 adalah 200. Sudah, tinggal dijumlahkan, hasilnya adalah 500. Nah, mudah ya. Bisa? Selamat mencoba. Soal-soal yang ada di buku silahkan dikerjakan buat latihan biar lebih paham.
Baik teman-teman, itu belajar kita hari ini. Materi kita hari ini adalah pembulatan dan penaksiran. Nanti jika ada yang bingung silahkan boleh komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di like videonya, kemudian yang belum subscribe di subscribe, dan silahkan komen bagi yang mau bertanya. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.